Halo, selamat datang kembali di channel Kelasi Risti. Nah, pada video sebelumnya kita kemarin telah belajar bagaimana kita menggunakan algoritma KNN. Kemarin kita menggunakan dua macam n-neck burst. Ya. Jadi yang pertama kita coba kemarin adalah n-neck burst-nya ada 3. Kemudian kita juga coba bagaimana jika n-neck burst-nya adalah 1. Ya. Nah, dari hasil dua model KNN kemarin itu menghasilkan nilai akurasi yang berbeda ya. Nah, dari yang neck burst-nya 3 itu akurasinya ternyata dia cuman ini, cuma 0,66. Tetapi ketika kita neck burst-nya kita set menjadi 1, ketemunya akurasinya menjadi naik yaitu 0,77 ya. Kemudian sedangkan untuk reportnya ya, jadi classification reportnya untuk precision dan recall dan F1 skornya baik yang model 1 atau model 1 itu adalah ketika n-neck burst-nya 3 ya. Sedangkan yang model 2 ini adalah n-neck burst-nya 1 ya. Nah, di sini kelihatan ya. Jadi untuk presisi untuk label 1 atau kelas wine yang kelas 1 ini dia naik 0,20% ya. Nih, kemudian untuk recall-nya dia juga naik. Kemudian untuk F1 skornya juga naik ya. Kemudian begitu juga untuk data dengan kelas label 2 ya. Precision, recall dan F1 skornya rata-rata naik semua. Gitu, teman-teman. Sedangkan untuk confusion metric-nya ya, ini confusion metric ini adalah confusion metric untuk model yang n-neck burst-nya 3 ya. Jadi kita saya tulis ulang ya. Oke, jadi di sini ada kelasnya 0, ini kelas 1, ini kelas 2, kemudian ini 0, 1, 2. Nah, dari sini kan kelihatan ya. Jadi di kelas ini yang di kelas 1 ini ternyata seharusnya terprediksi di sini semua dia menyimpang ke kelas 1 dan kelas 2 ya. Begitu pula dengan yang ini ya. Masih ada penyimpangan. Oke, seperti janji saya kemarin bahwa kita akan mencoba preprocessing ya. Yang tujuannya adalah membuktikan apakah preprocessing ini nanti bisa meningkatkan nilai akurasi. Ya, seperti misalkan ini. Ya. Jadi misalkan di sini sementara kita punya dua nilai akurasi ya. Ini untuk yang n-neck burst-nya itu sama atau K ya. N atau K ya. K kan namanya KNN ya. K. Ini nearest neighbor, K itu adalah jumlah tetangganya. K ini adalah jumlah tetangganya. K-nya ini yang kemarin ini K-nya sama dengan 1, kalau yang ini K-nya sama dengan 3. K atau n-neck burst ya. Ini mirip dengan atau sama dengan K ya. Gitu. Nah, sebelum kita mencoba preprocessing, kita coba dulu ya untuk bagaimana sih jika nilai K-nya ini atau n-neck burst-nya ini 1 sampai 30. Bagaimana kinerja dari model tersebut? Nah, di sini sudah saya siapkan ya, teman-teman. Oke, jadi ini kita sudah siapkan preprocessing KNN wine quality. Kita coba cek akurasi ya, jika K-nya ini 1 sampai dengan 30. Nah, di sini sebelumnya saya sudah siapkan satu fungsi ya. Nah, dalam fungsi ini dia butuh parameter K ya. Nanti kita K-nya ini kita setting atau kita looping mulai dari 1 sampai 30. Kita nanti pakai for ya. Jadi kita bikin modelnya ini kita bikin setnya ini ya, KNN set. Jadi sama seperti kemarin ya, neckburst classifiers. Kemudian n-neck burst-nya berapa? Nah, n-neck burst-nya saya ngambilnya dari ini, dari K. K ini diambil dari parameter ini ya. Kemudian nanti kita kita model fitting berdasarkan data training dan data
label training yang sudah kita split sebelumnya ya. Kemudian kita lihat akurasinya, nanti si fungsi ini def model akurasi KNN ini dia nge-return nilai dari akurasi ini gitu. Nah, sekarang kita bikin for-nya ya. Kemudian for ini langsung kita langsung bikinkan list ya. Namanya adalah ACC list. Gitu. Langsung kita bikin listnya. K ini adalah K-nya ini ya, 1 sampai 30. Jadi nanti dia akan ngelooping jika nilai K-nya 1 maka akurasinya sekian ya. Jika K-nya 2 maka akurasi sekian. Jika K3 akurasi sekian dan seterusnya. Jadi sistemnya seperti ini. Ini kita menggunakan list komprehensif ya, list komprehensif. Nah, di sini sudah saya set, di sini range-nya kita gunakan 1 sampai 30 ya. Kita gunakan 1 sampai 30. Oke, sekarang kita coba dari ini ya. Sebelum kita jalankan di ACC list ini, nanti kita langsung transform dia, langsung kita rubah dia si ACC list ini menjadi suatu data frame ya. Kita bikin data frame-nya ya. Terus langsung kita panggil data frame-nya. Supaya apa? Ya supaya kita mudah membacanya. Daripada kita membaca dalam bentuk list sekian sekian, koma sekian sekian gini ya, list dalam list. Itu kan kita sulit ya memahaminya. Makanya saya langsung transform saja di sini ke dalam bentuk data frame. Oke, ini kita bersihkan dulu. Nah, kita lakukan ya, kita jalankan ini ya. Nah, ini adalah hasil dari akurasi ya. Jika K-nya mulai dari 1 sampai berapa ini? Karena sampai 30 ya. Ya biasa ya list ya. Kalau 30 itu nggak akan dihitung karena dia dianggap sebagai patokan terakhir. Jadi ini cuma 1 sampai 29. Nih. Nah, dari sini ketahuan ya, untuk K-nya 1 itu akurasinya 0,7 sekian, K2 itu 0,69, K3 0,66 dan seterusnya. Ya, 0,6, 0,6, 0,66 sekian gitu terus ya. Nah, biar kita mudah membacanya, jadi kita permudah lagi membacanya, kita bikinkan grafik ya. Jadi grafik garis ya. Nah, di sini sudah saya siapkan juga codingannya untuk membuat line plot ya dari Seaborn. Kemudian kita juga butuh matplotlib ya. Jadi matplotlib ini nanti fungsinya untuk mengatur besarnya grafik ya. Kemudian kita juga set di Seaborn-nya ya. Stylenya kita pakai dark grid, font scale 1 ya. Dan yang paling penting di sini teman-teman. Kita akan grafikkan ya pakai line plot. Data yang mau digrafikkan adalah data frame ini, DFACC ya. Data frame akurasi. Nah, yang jadi X-nya, sumbu X nanti yang mendatar itu adalah nilai K-nya. Sedangkan yang menjadi sumbu Y atau yang vertikal itu adalah akurasinya. Oke, kita coba jalankan. Nah, di sini kelihatan ya teman-teman. Jadi kinerja dari model KNN yang kita bikin ternyata akurasi terbaik itu ketika dia di sini. Ketika K-nya itu sama dengan 1 ya. Begitu K-nya lebih dari 1, 2, 3 dan seterusnya itu dia nilainya semakin merosot ya. Kurang dari 0,7 ini. Nah, sedangkan kalau K-nya 1 dia lebih dari 0,7 yaitu 0,775 gitu. Nah, berarti kita ketahui berarti untuk sementara akurasi yang terbaik ini K-nya adalah 1 gitu. Nah, sekarang pertanyaannya, kita nggak puas ini dengan akurasi sekian. Kita ingin meningkatkan akurasinya menjadi 0,9 ya atau 90% atau bahkan kalau bisa 100%. Nah, gimana caranya? Ya, kita pakai yang namanya preprocessing ya teman-teman. Mana ya? Preprocessing. Oke. Nah, sebelum kita lakukan preprocessing, kita lihat dulu kondisi datanya.
kita lihat kondisi data frame aslinya ya, yaitu df bind. Ini kita coba eksekusi. Nah, kalau kita lihat di sini ada 14 kolom ya. Jadi di sini misalkan ada alkohol. Alkohol di sini nilainya adalah 14,23, 13, sekian gitu terus ya. Nah, sedangkan di sini malic acid itu adalah 1,2, sekian, 2, sekian, 5, sekian. Dan kemudian as ya, ini ada 2 sekian, sekian. Dan yang paling di sini ya, paling kecil range angkanya yaitu adalah non-flavonoid phenol. Nah, dia nilainya adalah 0, nah, di sini kan sudah kelihatan ya teman-teman bahwa range nilai antar masing-masing fitur ini dia tidak sama. Kalau yang di sini dia belasan ya, kemudian yang di sini dia satuan. Nah, bahkan yang di sini ada ratusan ya. Di sini ada ratusan. Nah, di sini kemudian ada desimal kurang dari 1 atau 0, sekian sekian sekian. Nah, dari sini kan kita bisa berasumsi bahwa dari data yang range-nya sangat berbeda-beda ini akan memungkinkan ya, nilai yang besar itu dia memiliki bobot yang tinggi. Sedangkan nilai yang kecil ini dia memiliki bobot yang rendah. Padahal kan tidak seperti itu maksudnya. Jadi di data wine quality ini maksudnya kan minuman ini dia komposisinya untuk alkohol sekian ya, malic acid sekian, alkalinity-nya sekian dan seterusnya. Jadi komposisi ini bukan suatu bobot gitu ya. Jadi kita anggap nanti dia sama. Nah, makanya kita gunakan salah satu preprocessing ya. Gunakan salah satu preprocessing yang nanti namanya adalah normalisasi. Tuh. Nah, sebelum kita preprocessing kita coba dulu ya. Kita grafikkan dari data frame yang aslinya ini, kita bikin histogram data frame-nya. Kita jalankan di sini. Ini sudah saya siapkan ya. Menggunakan histogram dari data frame atau pandas. Oke. Bentar, ditunggu. Nah, dari sini kelihatan teman-teman ya. Jadi range nilainya kelihatan jelas ini. Ya, kelihatan jelas sekali. Kalau yang tadi kan kita cuma ngelihat tabel. Nah, sekarang jika kita grafikkan, ini kelihatan ya. Alkohol range nilainya paling kecil 11, paling tinggi 15. Ya, malic acid 0, paling tinggi 6. Ya. Yang as 1,5, paling tinggi 3 dan seterusnya. Ini kan range nilainya sangat berbeda sekali ya, teman-teman. Maka kita coba atasi ini ya. Jadi range nilai ini kita dekatkan lagi ya. Kita atur ulang jangkauannya supaya tidak terlalu menyimpang seperti ini ya. Antar fiturnya supaya tidak tidak terjadi perbedaan jauh. Itu teman-teman. Nah, di sini kelihatan ya. Nah, ini ada yang 75 sampai 150 ya. Kemudian di sini ada yang cuma 0 sampai 5 ya. Oke. Oke, kita lanjutkan. Oke, kita tadi gunakan yang namanya normalisasi, teman-teman. Nah, normalisasi itu apa sih ya? Jadi kalau normalisasi di dalam Python atau data science itu kita biasanya gunakan ini ya. Kita bisa gunakan salah satunya adalah scaling ya. Fitur scaling. Nah, tujuannya dari sini adalah dia menyesuaikan jangkauan atau rentang nilai. Ya. Nah, dilakukan karena ada perbedaan nilai atau jangkauan yang sangat besar antar fitur. Nah, biasanya normalisasi itu dibagi dua macam ya teman-teman ya. Ada yang normalisasi linear dan ada yang non-linear. Gitu. Nah, untuk yang kita gunakan saat ini ya, kita coba dulu pakai yang linear. Jadi rentang nilainya nanti akan disesuaikan supaya jangkauannya ini dia tidak terlalu besar antar fiturnya gitu. Nah, di sini kita sudah siapkan ya codingnya.
codingnya kita gunakan library ini ya, nomor 2 ini ya. Kita gunakan library dari scikit-learn ya. Kemudian kita panggil sub library-nya preprocessing dan fungsinya adalah scale. Ya. Nah, makanya di sini dikatakan scaling ya. Salah satu preprocessing itu adalah normalisasi. Dan normalisasi di Python itu salah satunya kita gunakan scaling ya. Ada juga yang normalisasi kita gunakan standarisasi ya. Standarisasi atau di bahasa statistik biasa dikenal dengan z-score. Nah, tapi kita tidak gunakan ini dulu ya, kita gunakan contoh scaling dulu ya. Nah, di sini kita butuh library scale-nya dari sklearn.preprocessing. Nah, kemudian langsung saja ini saya scaling kan di baris 3 ya. Nah, hasil scalingnya kita masukkan ke variabel yang namanya wine_s ya. Wine scaling maksudnya. Kita scale yang mana? Ya, yang kita scale di sini adalah bukan dari data frame-nya, teman-teman. Tetapi dia minta datanya dalam bentuk array. Jadi masih data aslinya deh. Ya, yang kita import, yang kita load di video sebelumnya ya. Di video sebelumnya kita sudah load ya, yang namanya wine. Ya. Nah, di sini kita scaling untuk wine datanya ya. Kemudian setelah kita scaling menjadi wine_s ya, kita rubah sekalian menjadi data frame. Ya. Kenapa sih? Ini sebenarnya nggak begitu penting ya teman-teman untuk ngerubah data frame. Cuman di sini kita butuh data frame supaya apa? Supaya mudah untuk membacanya. Ya, supaya mudah untuk membacanya. Caranya membuat data frame ya seperti pada contoh-contoh video sebelumnya. Ya, kemudian kita panggil data frame yang sudah kita data yang sudah kita scaling tadi ya. Namanya adalah df_wine_s. Nah, sekarang kita coba eksekusi dia. Belum. Oke. Nah, ini ya. Jadi datanya seharusnya dia sudah berubah ya. Alkohol di sini ada 1, data pertama ya, data indeks ke 0 itu adalah 1,5. Nah, sekarang kita coba bandingkan ya. Kita coba bandingkan dengan yang data frame sebelumnya. Data frame df_wine yang tanpa _s. Di mana tadi ya? Oh, di sini. Oh, ini. Nah, di sini kan alkohol yang tadinya di sini bukan 0, 14,23. Nah, setelah dia di scaling, dia berubah menjadi 1,5. Ya, kemudian sebelahnya malic acid aslinya berapa? 1,71, dia berubah menjadi negatif 0,5 dan seterusnya. Nah, jadi si rentang nilainya masing-masing fitur ini sudah kita sesuaikan teman-teman. Supaya apa? Supaya jangkauannya tidak terlalu jauh. Ya. Nah, kalau teman-teman tidak percaya, kita bisa buktikan dengan grafik. Nah, kita bikin lagi grafik histogramnya. Kita coba jalankan. Oke. Nah, sudah muncul seperti ini teman-teman. Jadi alkohol. Nah, sekarang rentang nilainya kalau kita lihat di sini kelihatan nggak ya? Di sini ada negatif 2 ya, negatif 2 sampai 2. Kemudian di sini ada negatif 1 sampai 3. Ya, jadi rentangnya menjadi kecil semua. Nah, sekarang sudah tidak ada yang rentangnya itu sampai ratusan itu sudah nggak ada teman-teman. Nah, ini kan ya. Nah, sudah tidak ada. Nah, ini. Nah, biar lebih jelas lagi, kita coba deh kita tampilkan bersandingan ya. Ini kita save dulu. Kita tampilkan secara bersandingan.
Oke, kita buka 2 tab ya. Ini saya bersihkan dulu. KNN Wine Quality. Nah, jadi ini kita bakal bikin yang kita sendirikan dulu ya. Oke, ini yang lama ya, ini yang lama nanti kita tandingkan ya. Ini yang sebelum, nanti ini yang di sebelah kiri yang sebelum di scaling, yang sebelah kanan nanti kita tampilkan yang sudah di scaling ya teman-teman. Nah, jadi biar kelihatan ini bedanya. Nah, sengaja saya bikin seperti ini. Oh, tapi kecil-kecil ya jadinya grafiknya ya. Mana-mana. Ini kondisi data, grafik sebaran data. Nah ini. Oh, kecil ya. Oh, nggak kelihatan teman-teman. Nah, kita tampilkan di sini yang sudah di scaling. Kalau model grafiknya sama ya teman-teman. Nah ini. Oke. Jadi kalau di sini ini model grafiknya sama ya. Antara yang di sini dengan yang di sini kan model distribusinya sama. Cuman bedanya di sini adalah di sini teman-teman rentang nilainya. Kalau yang di sini kalau kelihatan, ini diperbesar bisa nggak ya? Kalau di sini ini 2 digit, kalau di sini cuma negatif 1 digit. Ini. Ya. Jadi rentang nilainya sudah beda ya teman-teman. Oke. Tadi ada yang nilainya ratusan ya. Nah ini jadi baris kedua ini kan nilainya puluhan hingga ratusan. Nah sedangkan di sini baris keduanya ya cuman satuan. Kayak gitu teman-teman ya. Nah ini sudah tahu bedanya. Nah sekarang kita kembali lagi kita besarin ya biar nggak kesulitan bacanya. Nah sekarang setelah kita scaling ya nilainya berubah ya. Jadi jangkauannya sudah berubah. Nah kita lakukan splitting lagi nih teman-teman. Kita lakukan splitting lagi, cuman di sini nama variabelnya biar nggak berbenturan dengan variabel sebelumnya kan di variabel sebelumnya kan kita pakai ini ya, pakai xtrain ya, xtrain dan ytrain dan seterusnya ya kan. Nah kita tambahin belakangnya di sini s ya supaya nggak berbenturan dengan nama variabel sebelumnya. Saya perbesar dulu. Oke. Nah, udah besar. Nah, ini ya. Jadi kita tambahin di sini S ya. Jadi untuk membedakan saja, caranya juga sama teman-teman, train test split ya. Kemudian si tadi data wine yang sudah kita scaling yaitu wine underscore scale ya, underscore S ya. Dan targetnya kita tidak perlu scaling kan ya, karena targetnya sudah jelas yaitu 012. Kita gunakan target yang aslinya yaitu wine.target. Kita test size-nya juga sama 0,2. Kemudian kita stratify berdasarkan wine targetnya, random state-nya juga 1. Itu. Nah, sekarang kita coba splitting ya. Terus kita ambil data trainingnya. Jadi ini data trainingnya masih berupa array ya. Nah langsung saja kita coba eksekusi untuk kita bikin model ya. Kita setting KNN-nya, terus kita feed ya. Dengan menggunakan data yang ini, data yang splitting yang sudah kita scalekan ya. Nah kita lihat di sini. Kita sudah siapkan kodenya di sini. Kita sama ya.
Ya, kita ambil contoh di sini neck burst-nya ya. Neck burst-nya neck burst-nya itu 5. Kalau yang sebelumnya tadi kan 3 dan 1. Nah, kita coba gunakan 5. Kemudian kita fit ya. Kita fit. Nah, cuman yang beda dari sebelumnya yang kita fittingkan adalah ini X-trains ya. X-trains ini data training yang sudah kita scale kan. Dan labelnya Y-trains ini juga sudah kita dari sini. Kita ambil dari sini. Walaupun aslinya Y-trains ini kan bukan bukan kita scalekan ya kan. Hasilnya tetap sama ya. Dia cuman berpindah tempat saja ke sini. Oke, kita fitting kan. Nah, terus kemudian kita nanti sekalian hitung nilai akurasinya ya. Kita hitung nilai akurasinya dari data X yang sudah kita scale dan dibandingkan dengan atau menggunakan label yang sudah kita scale juga. Nah, sekarang kita coba eksekusi teman-teman. Nah, ketemunya 1. Berarti terjadi peningkatan yang sangat signifikan ya teman-teman. Dari yang semula tadi itu adalah 0,7 ya. Nah, sekarang di sini adalah dia menjadi 1. 1 itu sama dengan 100% teman-teman. Ya, jadi ada peningkatan signifikan ya. Ini kita gunakan neck burst-nya 5. Coba kita gunakan neck burst yang lain. Misalkan kita gunakan neck burst-nya 2. Ya. Kalau yang tadi kan semakin kecil angkanya kan akurasinya semakin tinggi kalau yang di video kemarin. Nah, sekarang kita kecilkan neck burst-nya. Kita coba. Malah 0,94 teman-teman. Ini ya. Wah, berarti kan terjadi perubahan ini. Perubahan nilai akurasi ya. Sesuai dengan perubahan ini. Perubahan neck burst-nya. Nah, terus ini kita cek saja ya, kita tampilkan saja ini apa ya, kita lihat akurasi ya, akurasi jika K-nya itu 1 sampai dengan 30. Nah, ini kita cek di sini, kita gunakan fungsi yang sama seperti sebelumnya ya, yang di atas tadi. Cuman di sini yang membedakan adalah ininya. Nah, ya, X-trains dan Y-trains. Jadi data-data yang sudah kita scale kita masukkan ke sini ya. Kemudian kita bikin perulangan juga ya, kita bikin perulangan yang nantinya langsung masuk ke list, yaitu list comprehension ya. Kita kasih nama listnya yaitu ACC list underscore S, akurasi list underscore S atau yang sudah di scale ya. Kemudian langsung kita bikin data frame-nya ya. Kemudian kita tampilkan isi data frame-nya. Coba kita eksekusi. Kita run, das. Nah, kelihatan teman-teman. Hanya dengan kita melakukan normalisasi, kita bisa mengoptimasi. Nah, ya, kita bisa mengoptimasi model KNN yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, ini. Jadi, ini teman-teman. Ya, jadi ini K-nya 1, K2 akurasinya sekian, K3 akurasinya sekian, K15 akurasi sekian, K16 sekian, dan seterusnya. Sampai 29. Ya. Nah, biar lebih mantap lagi, kita coba grafikkan ya. Kita coba tampilkan ke dalam bentuk line plot dari Seaborn ya. Tetap caranya sama ya, rumusnya sama, codingnya sama, cuman kita hanya merubah di sini teman-teman. Data frame-nya kita ganti. Kita ganti dengan data frame yang hasil scalingan tadi. Nah, kita coba eksekusi. Tes. Nah, ketahuan teman-teman. Berarti yang K-nya 1 itu bisa mencapai akurasi 100% atau 1.
K-nya 2 itu justru turun, K3 itu justru naik sampai K5 dan seterusnya. Nah, dari sini kita udah tahu teman-teman ya. Jadi, oh berarti kita sudah bisa melakukan optimasi model KNN yang kita bangun dengan akurasi tertinggi ya. Akurasi antara 1 ya sampai 0,9 sekian tadi paling kecil, ya kan? Berarti ini bisa dikatakan jika kita seorang data science bisa membuat model dengan akurasi sekian, wah berarti model kita bagus ini ya teman-teman. Nah, ini adalah salah satu contoh ya kenapa sebenarnya kita butuh preprocessing. Bahwa preprocessing itu ternyata sangat perlu ya teman-teman. Jadi preprocessing ini bisa digunakan untuk mengoptimasi ya kinerja dari model prediktif yang kita bangun. Ya. Salah satunya tadi adalah normalisasi. Nah, normalisasi itu juga sebenarnya macamnya ada banyak ya teman-teman. Di sini kita cuma praktekkan yang scaling. Dari sini ketahuan hanya dengan menggunakan scaling kita bisa mengoptimasi model yang kita bangun ya. Algoritma KNN kita improve dengan normalisasi dia bisa menghasilkan nilai akurasi yang tinggi 0,9 sekian sampai 100% ya. Nah sekarang kalau kita tetap tidak terima kita coba lihat classification reportnya teman-teman. Nah, ini ya, ini adalah classification reportnya. Jadi precisionnya tinggi-tinggi semua ya. Jadi di label 0 itu ada 0,92, di label 1 itu ada 0,8 dan seterusnya. Nah, kalau kurang mantap lagi kita cek di confusion metricnya. Apakah terjadi misprediksi atau salah prediksi? Ya. Nah kita lihat teman-teman. Walaupun terjadi misprediksi, salah prediksi, ya ini kita ambil ya ini. Itu cuma sedikit teman-teman, nggak kayak tadi. Kalau yang sebelumnya tadi misprediksinya kan di label 2 ya. Kita tengok dulu ya label 2. Nanti kita gambar di sebelahnya. Nah ini. Oke, kita gambar dulu di pojok kanan sana. Jadi ini kita bikin confusion matrix seperti ini. Ini kurang. Ya kan? Ini label aslinya, ini hasil prediksi. Jadi 0, 1, 2, 0, bukan ya. Ya harusnya gini. Sorry. Hapus. Jadi ini 0, 1, 2. Kita tulis dulu ya 11, 1, 0, 1, 8, 1, kemudian 0, 5, 9. Ini labelnya 0, 1, 2. Saya kasih ini aja deh, highlight ya biar enggak sama aja ya, nggak bisa teman-teman. Oke, saya kasih tanda ini aja ya. Jadi ini yang di arsir ini, yang di sini ini adalah, kalau ini kelas aslinya, ini kelas prediksinya ini. Ya. Nah, sekarang kita coba scroll ke bawah. Ya, hasil yang setelah kita lakukan scaling ya. Setelah kita lakukan optimasi dengan preprocessing, scaling. Confusion metricnya. Nah, ini dibandingkan teman-teman ya. Sama ya. Jadi di sini kita lihat totalnya kan 12 ya di label yang satu. Jadi dia terprediksi semua true positifnya ya di 12 ini. Jadi diprediksi secara benar. Kemudian di sini kita lihat yang kedua, label yang kedua ya. Atau angka label 1 ya. Itu totalnya kan kalau kita jumlah di sini ada 14 ya. Di sini harusnya juga 14 ini. Ya, 9 tambah 5 14. Jadi totalnya 14. Sama kan?
Kalau yang di sebelumnya, di KNN yang sebelumnya, dia masih tersebar ini, ya. Begitu pula dengan yang ini, yang labelnya 0, dia masih tersebar ke sini. Dia masih salah prediksi ke sini. Kalau yang si ini, si kelas 1 ini dia masih salah prediksi ke sini, dan yang paling banyak dia salah prediksi ke label 2, ya. Kemudian kalau yang di sini kelas 2, kalau yang prediksi yang lama, dia masih salah prediksi ke 1. Sementara yang di sini dia enggak, teman-teman. Dia enggak salah prediksi. Berarti KNN kita, ya, dengan preprocessing, ya, plus preprocessing, ya, yaitu scaling. Oh, ini I, ya. Scaling dia dan, ya, dengan akurasi tinggi. Gitu. Nah, gitu ya teman-teman. Jadi salah satu pekerjaan dari data scientist ya, bahwa kita membangun suatu model algoritma supaya model prediktif kita atau model algoritma yang kita bangun itu memiliki kinerja yang sangat bagus atau sesuai dengan kebutuhan. Nah, dari sini sudah kita contohkan itu teman-teman ya. Jadi menggunakan KNN, dan alhamdulillah prosesnya bukan proses ya. Kita evaluasi hasilnya, kinerjanya yaitu cukup memuaskan. Paling rendah itu adalah 0,9 sampai dengan 1 atau 90 sekian persen sampai dengan 100% akurasinya. Nah, gitu teman-teman, untuk sementara video kali ini sampai di sini dulu. Jangan lupa teman-teman untuk klik subscribe ya, supaya nanti teman-teman dapat notifikasi video berikutnya. Jangan lupa diklik lonceng juga, jangan lupa di-share sekalian ya, supaya banyak teman-teman yang lain bisa belajar bareng gratis dengan kita bersama lagi. Itu teman-teman, sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih, tetap semangat, tetap produktif.